akhir-akhir niki dengan maraknya para mubalek di pengajian-pengajian itu bagus. Cuman setunggal engkong kula keprihatin niku Pak Camat. Tugas mereka itu kan memberi fatwa agar mereka itu tentram hatinya. Mereka yang punya persoalan hidupnya itu mereka katakanlah diberi ketentraman lahir batin, memberi fatwa agar mereka itu lebih dekat dengan Allah. Tujuan utama kan itu. Tetapi kenapa kadang mereka itu menghujat orang lain, menghina orang lain? Ini yang sangat tidak diperbolehkan Pak Camat. Nyun sewu, semisal ada seorang mubalek, singkat cerita ya ini dia mubalek akhir-akhir niki menghina Gusmi, menghujat Gusmi. Saya bilang begini, Imam Ghazali sang pemilik Ihya Ulumuddin loh, menghujat penjahat dan mboten pareng. Mereka juga makhluknya Allah. Apalagi Gusmi ini loh, para wali pada zamannya dawuhaken Gusmi adalah waliyun min auliyaillah. Bentuk panjenengan persani piyambak Kabupaten Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Pare. Makam siapa yang oleh Allah dikirim ribuan orang untuk berziarah, pastilah jawabnya adalah Gusmi. Tanda manusia pilihan Allah. Lah atur kula niki sempat dibantah tokoh NU di daerah Kediri. PMBN ngedikan mekaten, menungso iki lek wis mati terus kuburane diziarahi wong akeh, iku urung tentu lek menungso sing njero kuburane wong apik. Terus kula jawab ngeten, ya Allah, apa gunanya Allah menciptakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kenapa Allah menciptakan di tanah Jawa ada Sultan Wali Songo, ada Mbah Holil Bangkalan, ada Ki Hamid Pasuruan, ada Gus Dur. Pramila niki lho nggih. Kadang-kadang awake dhewe niki jujur kemawon lho nggih. Kadang-kadang bisik-bisik menghina Wahabi, yang menghujat Jahula dan lain sebagainya, padahal diri kita sendiri belum tentu benar menurut Allah, belum tentu benar menurut Allah. Dan terus kesimpulannya pun seolah-olah sang tokoh ini tidak mempercayai doa dan Fatihah yang ditujukan pada orang mati nyampe di tujuan, seolah kan seperti itu. Padahal kan Allah menciptakan Gus Dur, Gusmi, ada Sunan Wali Songo yang dibanjiri para peziarah di daerah Indonesia ini. Sebuah bukti. Itulah salah satu contoh manusia yang ketika hidupnya punya ketakwaan yang tinggi. Untuk contoh kita yang manusia sing tasik urip niki. Dados kesimpulanipun puntoh, monggo sareng-sareng belajar mirsani awak kita piyambak. Insyaallah kita niki lho belum tentu benar menurut Allah. Semisal sholat kita piyambak yang kita yakini sholat adalah senam olahraga yang paling baik, di samping diwajibkan oleh Allah datang kita sedaya. Kula niku kan nate ngleresi kalau zaman semanten ngajak salah setunggalipun kanca kula mlebet dateng Masjidil Haram Mekah. Sak dereng mlebet lare kula niku kula bisiki, nanti kalau kamu sudah masuk ke dalam masjid,
dan melihat beraneka ragam bentuknya orang sholat, caranya orang sholat, diamlah kamu. Lahir batin diamlah kamu. Ternyata itu begitu melebet, derek sholat jamaah, bibar sholat, piambek badan kuat ngempet Pak Kapolsek. Gus, kula kok bingung ningali sholat itu yang teng masjid Mekah niki. Enten sing sholat kalih gendong bayi, enten sholat sing kalian dolanan HP, enten sholat ingkang tolah-toleh dan lain sebagainya. Langsung piyambake kula aturi, tadi saya kan sudah bilang, nanti kalau kamu melihat orang di dalam masjid Mekah sholat yang warna-warni, diamlah kamu. Intini pun lihatlah sholat kamu sendiri. Ngoten Pak Camat nggih. Sholat kita ini juga belum tentu benar menurut Allah. Niki ingkang leres. Pramila sosok seorang Gusmi. Kula nate pun taket salah tunggalipun tiyang, Gusmi niku dibalik karohmahnya yang luar biasa. Napa keunikanipun Gusmi? Kula jawab, Gusmi itu sepanjang hidupnya tidak pernah menghina orang, tidak pernah mencaci maki orang, meletakkan posisi dirinya itu serendah-rendahnya di bawah sandal. Itulah seorang Gusmi. Ketemu preman, ketemu maling, ketemu penjudi, ketemu orang mabuk, Gusmi selalu bilang, kamu itu masih lebih baik ketimbang saya. Niku lho Pak Polisi, seorang Gusmi. Ini kedadahan renungan kita sedaya.